Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima mazida. Qala rabbuna jalla fi'ula wa 'azima fi ahli sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanal huda hudan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwati jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentu senantiasa kita lantunkan, kita haturkan setiap detik nafas kita. Karena betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak apa-apa yang telah kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan apa yang kita impikan atau yang kita inginkan, namun Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu betul-betul memilihkan untuk kita apa-apa yang telah kita butuhkan. Oleh karenanya patut seorang hamba senantiasa melantutkan syukur, menerima dengan hatinya, menyadari dan mengakuinya, serta kemudian mengaplikasikannya, menampakkannya dalam tutur katanya, dalam perilaku anggota badannya. Yang demikian itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dibacakannya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat atas nama Nabi Muhammad SAW, kemudian ayat-ayat tentang ketakwaan di awal setiap kali pertemuan untuk membahas pelajaran, untuk membahas nasihat, untuk membahas hal-hal yang penting. Ini adalah upaya iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabarruk bi syariati. Ya, jadi dibacakannya pujian kepada Allah, salawat atas Nabi, kemudian diikuti dengan ayat-ayat yang menyeru kita kepada takwa. Itu sejatinya adalah bentuk kita meneladani apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW, dan kita berupaya untuk mencari keberkahan dari ikutnya kita kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena jelas telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada petunjuk yang lebih baik kecuali petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita ambil dan kita bahas dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, maka perlu kita saling mengingat bersama-sama bahwa seorang muslim mukmin
telah Allah berikan cahaya petunjuk menuju tauhid, ya, meninggalkan segala macam bentuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada tauhid, menuju kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah SWT telah memberikan anugerah cahaya tauhid ini, jangan kita mundur ke belakang. Jangan kita kembali lagi dengan kemudian ya ikut atau terkesima dengan ucapan sebagian orang ya tentang masalah hal-hal yang membawa sial misalnya. Ya. Seseorang meyakini atau ikut takut dan ikut meyakini ketika ada seorang berusaha ya melihat fenomena atau mendengar sesuatu, kemudian dia khawatir tentang sesuatu itu terjadi padanya, sesuatu yang buruk terjadi padanya. Nabi SAW telah bersabda, la adwa wala tiyarata. Dalam riwayat yang lain, wala safar. Ya, wala safar. Ya, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tiyarata, dan tidak ada bentuk ya kesialan dalam melihat atau mendengar sesuatu. Melihat kucing lewat, atau tiba-tiba ada cicak yang jatuh, atau ya ada kotoran burung, atau tiba-tiba melihat ya hal yang tidak dia sukai di jalan, ya entah dalam keadaan ya membawa istrinya sedang hamil atau yang lain sebagainya. Ya, kemudian wala safar, dan tidak ada sesuatu yang celaka dengan sendirinya, tidak ada keburukan sama sekali. Maka ya ini terus diingatkan oleh para ulama kita hadis ini, dan ini adalah bentuk kemerdekaan hakiki, kebahagiaan hakiki seorang muslim ketika hati dan pikirannya terbebas dari hal-hal yang membelenggu dirinya, merasa dirinya senantiasa berada dalam kesialan, merasa dirinya senantiasa ketakutan tentang apa-apa yang belum terjadi utamanya. Ya, tentang apa-apa yang belum terjadi utamanya. Maka kita hendaknya terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus meminta ya kebaikan di dunia maupun di akhirat. Bukankah kita senantiasa melantunkan doa sapu jagat? Ya, kenapa dinamakan sapu jagat? Jagatnya disapu. Alangkah lelahnya. Maksudnya adalah doa tersebut betul-betul menyapu bersih semua yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Rabbana wahai Rabb kami, atina berikan untuk kami. Ya, fid dunya, di dunia ini hasanatan, semua kebaikan. Sampai pun ketika seseorang itu ternyata makan sesuatu tidak selilitan, itu dianggap sebagai kebaikan, maka itu diminta oleh hamba tersebut. Sampai ketika seseorang bangun, lehernya tidak sakit, dan itu menganggap dirinya adalah mendapatkan kebaikan, maka itu juga diminta oleh semua hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Diminta juga semua kebaikan di akhirat. Dari mulai pintu pertamanya di alam kubur, diminta semuanya kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditutup dengan ya, minta kebaikan lagi. Wa qina adzabannar. Dan hindarkanlah kami, peliharalah kami, jauhkan kami, lindungi kami ya dari api neraka. Jadi sudah semua kebaikan diminta di dunia, semua kebaikan diminta di akhirat, lalu dihindarkan dari neraka. Ini ya oleh karena disebut sapu jagat. Jagatnya disapu. Ya maksudnya semua kebaikan. Maka kita resapi ulang doa itu, dan jangan sampai kita merasa ya sial. Karena sekarang wasilah menuju ya hal-hal yang membuka pintu kepada kesyirikan itu lebih banyak, lebih beragam. Ya, terkadang kita takut melakukan ini atau bahkan membatalkan sesuatu yang sudah kita rencanakan karena mendengar atau melihat sesuatu yang ya tidak ada
asal usulnya dalam syariat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita bahas terakhir 2 bulan yang lalu kurang lebih ya. Saya mohon maaf pada bulan yang lalu tidak bisa menghadiri karena ya kita sedang menimba ilmu. Kita sedang menimba ilmu ya dengan para masyayikh dari Yordania dan dari Bahrain. Ya, alhamdulillah negeri kita ini bagaimanapun kondisinya ya, apapun yang dinilai oleh sebagian orang tentang apapun yang terjadi di negeri ini, ya faktanya kita tidak atau belum sampai atau jangan sampai ya dihalang-halangi untuk berbuat kebaikan. Para ulama masih silih berganti datang dan disambut baik oleh pemerintah kita untuk menyampaikan agama Allah secara resmi ya. Maka ini diantara bentuk kebaikan ya. Sedangkan di negara lain mungkin sangat sulit mendatangkan ya alim dari Timur Tengah, dan negara kita ini masih alhamdulillah ya, beliau pun selepas dari ya pertemuan kami masih ya ke Lombok, masih ke Jakarta dan seterusnya. Artinya ya pertemuan itu bukan pertemuan yang rahasia dan bukan pertemuan yang khusus-khusus saja, karena memang ya bagi beberapa kota yang memang ingin didatangi dan kemudian ada semacam tabligh akbar dengan terjemahan, maka beliau pun selama waktunya ada pasti berkenan ya. Biasanya bahkan ada khutbah di Masjid Al-Akbar ya. Cuma kemarin sebetulnya tidak, karena mungkin waktunya tidak mencukupi. Ikhwani fillah sanallahu wa iyyakum. Kita telah bahas terakhir 2 bulan yang lalu tentang masuk kepada Qiyamul Lail, kemudian masuk kepada Qiyamul Lail dilaksanakan di Ramadan itu hendaknya berjamaah. Lalu kemudian kita masuk ya kepada kurang disukainya atau dibencinya meninggalkan Qiyamul Lail dengan sengaja bagi orang-orang yang sudah membiasakannya. Ya, dibenci dalam syariat, tidak disukai, berarti itu perbuatan yang tidak baik. Seorang yang sudah merutinkan Qiyamul Lail lalu meninggalkannya begitu saja tanpa ada udhur syar'i. Dan bagi kita yang belum membiasakannya, tentu bukan berarti kemudian kita juga tidak dianjurkan atau kita tidak bisa mengambil hikmah dari larangan ini. Ya tentu kita yang belum bisa merutinkan hendaknya tergerak dan termotivasi untuk melaksanakan Qiyamul Lail atau yang kita sebut sholat tahajud, ya sholat tengah malam, ya sholat yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang mendatangkan ya ketenangan. Bahkan para ulama mengatakan sholat tahajud itu ya mendatangkan kewibawaan di siang hari. Sahih. Ya sholat tahajud itu akan menjadikan orang-orang yang melaksanakannya memiliki kewibawaan dengan sendirinya, tanpa harus dipoles-poles, tanpa harus dibuat-buat. Ya, kalau panjenengan sebagai seorang pemimpin misalnya, ya di lingkungan atau di sebuah perusahaan atau di tempat kerja dan lain sebagainya, maka untuk membentuk kewibawaan selain kemudian mungkin ikhtiar, ada pelatihan, ada ya sarasehan atau ada seminar-seminar, ya maka bentuklah dari dalam, dari ruh kita ini dengan merutinkan ibadah sunnah, diantaranya adalah sholat malam, akan betul-betul ya membentuk kewibawaan seseorang. Kenapa kok begitu? Karena malam itu tidak semua orang tergerak untuk melaksanakan ibadah. Kita belum mengatakan tentang kuat meleknya atau tidak, karena ternyata meleknya orang di malam hari itu beragam. Faktor pembangkitnya beragam, bisa melek, kemudian kegiatannya juga beragam. Sehat, seger, buger, bangun malam tidak mesti kemudian tergerak untuk sholat. Ya, mungkin nonton bola, mungkin ada janji mengerjakan apa. Bahkan mungkin sebagian mahasiswa
ya terutama yang mungkin ya haus dengan ilmu, kuliah online dari negara lain, terkadang harus bangun malam. Kenapa? Karena di negara yang sedang ya dia ikuti kuliahnya itu, di sana mungkin masih sore, di situ sudah malam. Hakada. Jadi faktor pembangkit seorang bangun malam itu banyak. Namun ya tidak mesti semuanya melaksanakan sholat malam. Oleh karenanya ya Allah berikan banyak keutamaan. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepadaku, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takun misla fulan. Jangan engkau menjadi seperti fulan. Ya, Nabi SAW menyebut seseorang, ya. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia rajin melaksanakan salat tahajud, lalu kemudian dia tinggalkan tanpa uzur, tanpa alasan. Ya, mungkin saja telah dihinggapi kemalasan, mungkin saja karena kesibukan, namun kemudian ya ini sesuatu yang tidak baik ditinggalkan. Ya. Bahkan kalau kita meneladani Nabi Muhammad SAW, di antara salat yang beliau wajibkan atas diri beliau setelah salat maktubah, setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Sampai pun safar beliau masih qiyamul lail. Salat sunnah yang lain mungkin tidak dilaksanakan. Ya, qobliyah, ba'diyah, kecuali qobliyah subuh. Tapi qiyamul lail beliau laksanakan. Nah ini. Maka ini adalah sebuah kabar dari Abdullah ibni Amr ibn al-As kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW ya memberikan penilaiannya, merutinkan sesuatu yang baik kemudian ditinggalkan begitu saja, itu tidak baik. Ya. Dari kabar ini digiaskan dengan hal yang lain. Jangan seperti fulan, dulu rajin berinfak tiba-tiba berhenti. Ya, jangan seperti fulan, tiba-tiba dulu sering sholat ke masjid berjamaah, tiba-tiba tidak sholat lagi. Ya, seperti itu. Jangan seperti fulan, ya, dahulu ramah begini-begini, tiba-tiba jadi orang yang penuh dengan permusuhan. Hakala bisa ditarik kepada hal-hal yang lain. Merutinkan sesuatu yang sudah baik, ya, telah membiasakan sesuatu yang mulia kemudian ditinggalkan begitu saja, maka sesuatu yang tidak baik. Ya, jangan seperti fulan dulu rajin taklim, tiba-tiba plus nggak ada kabarnya sama sekali, tidak pernah taklim. Jadi taklim itu bukan tentang absen kepada seorang alim, seorang ustadz, seorang syekh, tidak. Ya, taklim itu adalah upaya kita untuk membuka jalan ke surga masing-masing. Tidak datang taklim kemudian gurunya rugi, tidak. Tidak datang taklim kemudian takmirnya rugi, tidak. Tapi rugi diri sendiri. Kenapa? Karena taklim itu membuka pintu surga. Ya, taklim, ya, belajar ilmu syar'i. Kita tidak sedang membicarakan halaqah Ustadz fulan, Syekh fulan, ya, kembali kepada pribadinya seorang ustadz, tidak. Tapi sejatinya seorang ketika belajar ilmu syar'i dan belajar yang benar itu ketika bersama guru, artinya di situ bukan tentang pengkultusan hubungan seorang murid dengan guru. Jangan disalahpahami ketika ada nasihat dari para ulama, ya, belajar itu jangan otodidak, jangan hanya mencukupkan dari buku tanpa ada guru. Sebagaimana pesan Imam Syafi'i, ya, yang kurang lebih dalam bait-bait syairnya ada semacam nasihat bahwa belajar itu ya bersama seorang alim. Ya, irsyadu ustadin, dengan petunjuk seorang guru. Maksudnya bukan semata-mata mensakralkan atau mengkultuskan seorang guru, tidak. Namun ketika ada guru bisa berdiskusi, lebih hidup cara belajarnya. Sangat berbeda dengan ketika membaca buku sendiri, apalagi terjemahan. Ya, sangat berbeda nanti hasilnya
membaca buku sendiri apalagi terjemahan. Membaca buku sendiri itu setelah taklim bersama guru. Untuk murojaah di rumah, ya, untuk mengulang kembali, oh yang telah disampaikan begini, ya, untuk rutinitas gizi harian, seandainya ketemu dengan gurunya seminggu sekali, sebulan sekali, maka rutinitas untuk membiasakan diri literasi dengan baca buku, Tapi kalau sendiri murni, tidak bersama guru, atau agak ditingkatkan sedikit, dengar MP3 atau menonton video, maka MP3 sama video tidak bisa interaktif kecuali ada tayangan televisi live atau ya tayangan internet juga live, bisa bertanya di situ, maka itu boleh. Maksudnya maka itu lebih baik. Jadi di sini terkadang seorang ya ada salah paham gitu ya. Belajar itu sama guru. Oh iya, supaya gurunya ya punya kesibukan. Kalau nggak gitu nggak ada kesibukan taklim, bukan begitu ya, bukan tentang mensakralkan hubungan itu atau kemudian supaya dikultuskan seorang guru, tidak. Namun ada diskusi ya, apalagi dalam bab-bab yang memang di situ biasanya ada kerancuan ya, misalnya tentang hubungan ketaatan kepada pemerintah misalnya. Ada kerancuan di situ ya, maka dibahas bersama guru itu akan tuntas ya. Atau kemudian pembahasan masalah fikih, atau kemudian pembahasan masalah hadis, ada kata-kata yang sulit dipahami, maka ketika ada seorang guru langsung aja jelas. Bahkan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah, beliau wafat COVID kemarin, itu beliau sudah menyampaikan ilmu ke banyak negara sekalipun, sudah kelas internasional, seorang alim, masih belajar kepada beberapa syekh yang lebih senior dari beliau juga, dan beliau selalu ya juga tidak lupa membawa kamusnya ketika belajar, sampai kayak gitu. Beliau asli orang Aleppo, Syria, kemudian berdomisili di Yordania ya, lalu kemudian masih sering kali menyempatkan diri ke ya Haramain untuk belajar, dan itu bawa kamus. Ikhwanifillah sallallahu alaihi wasallam, beliau bawa kamus, sudah hari-harinya ngomong dengan bahasa Arab ya, sudah hari-harinya ngobrolin masalah ya penting, masalah kitab, beliau masih bawa kamus. Dan itu beliau tidak segan juga menunjukkan kepada kami dulu ya, ketika kita bertemu juga dalam acara daurah syariah, beliau mengatakan ya, la tastagni an hadzal kitab, jangan merasa cukup dari buku ini, maksudnya kamus ya, terus dibaca, terus didalami agar kita lebih banyak memahami tentang hal-hal yang ya mungkin rancu dalam pikiran kita tentang sebuah bahasa. Kemudian berikutnya kita masuk kepada sholat duha ya, yang disebut juga sholatul awabi. Sholat duha adalah sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya al-awwabun adalah ar-ruju ila ta'atillah ya, jadi awab itu maknanya bagus. Ada orang ngasih nama anaknya awab, bagus ya, yang kembali kepada Allah. Artinya adalah muti', orang yang taat ya, orang yang taat. Sholatul awabin adalah sholatnya orang-orang yang taat, sama beratnya, di bawahnya langsung sholat tahajud, itu sholat duha ya, sama beratnya. Banyak orang punya kesibukan di waktu duha, ini kita lihat banyak sekali, semua kepentingan orang ada di waktu ini ya, dan ternyata sedikit yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat duha. Nah ini ya, masyru'iyatuha an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin. Abu Hurairah mengatakan ya, orang yang aku kasihi, maksudnya Rasulullah SAW,
orang yang aku cintai, orang yang betul-betul aku dekat dengannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, memberikan wasiat kepadaku, sering kasih nasihat. Bisalas dengan tiga. Yang pertama, bisiyami salasati ayyamin fi kulli syahrin, dengan berpuasa 3 hari tiap bulan, yaitu bulan Qamariyah, yang kita kenal dengan Ayyamul Bidh. 3 hari, tanggal 13, 14, 15 Hijriah tiap bulan. Makanya kalau di kalender kita ya pasti warnanya berubah-berubah tiap bulan, karena kalender kita pakai miladiyah, kalender syamsiyah. Ya, intinya Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah, dan ini berarti juga wasiat kepada kita yang baca kabar dari Abu Hurairah. Ya, beliau mewasiatkan untuk melaksanakan puasa sunnah tiap 3 hari tiap bulan Qamariyah. Kemudian yang kedua, waraqatai duha, dan beliau juga mewasiatkan kepadaku setidaknya melaksanakan salat duha itu 2 rakaat setidaknya. Kemudian wa an utira qabla an anam. Lalu beliau mewasiatkan yang ketiga, hendaknya seorang menyempatkan diri sebelum tidur untuk sholat witir. Ya, untuk sholat witir. Ya, kita ingat lagi ya, sebuah dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar ditanya, kapan Anda sholat witir? Maka Abu Bakar menjawab, ya, saya sholat witir sebelum tidur. Maka tetap mendapatkan pujian dari Nabi SAW, ya, akhata bil azimah, engkau telah memiliki tekad yang kuat, ya, tekad yang baik. Jadi setiap sebelum tidur melaksanakan sholat witir. Kemudian beliau tanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kapan Anda melaksanakan sholat witir? Maka Umar mengatakan, ya, setelah aku tidur, tengah malam sebelum subuh aku bangun. Lalu dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, akhata bikuwatin, engkau telah, ya, mengambil ibadah tersebut dengan penuh kekuatan, karena tidak semua orang bisa bangun. Nah, ini ternyata juga pesan disampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Keutamaannya, ya, fadluha an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Itu Allah SWT telah menetapkan di setiap ruas sendi kita atau ruas jari, ya. Ruas jari kita ini sedekah atau sendi, ya. Sulama itu sendi, ya. Wahidatus sulamayat wahia mafasilul asabi, ya. Sendi dalam hadis ini dikhususkan, ya, ruas-ruas jari. Allah SWT tetapkan di setiap ruas jari tersebut sedekahnya. Faqulu tasbihatin sadaqah. Dan setiap orang mau bertasbih, maka dia juga terhitung sedekah. Ya. Maka sangat begitu Allah SWT sangat dermawan. Sampai pun kemudian tidak hanya menyediakan kesempatan bersedekah untuk orang kaya saja. Orang yang tidak kaya tetap bisa bersedekah. Bagaimana? Melantunkan zikir. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, faqulu tasbihatin sadaqah. Setiap bacaan subhanallah itu Allah hitung sedekah. Wa qulu tahmidatin sadaqah. Bacaan tahmid alhamdulillah juga sedekah. Ya. Wa qulu tahlilatin sadaqah. Dan setiap ucapan la ilaha illallah juga sedekah. Ya. Wa qulu takbiratin sadaqah. Dan setiap ucapan Allahu Akbar juga sedekah, ya. Wa amru bil ma'ruf sadaqah. Dan ketika kita memberikan amar ma'ruf, memberikan nasihat, memberikan kata-kata yang baik, walau cuma status, walau cuma tulisan di baju, atau sekedar nulis di kertas, atau membuat apa saja yang
menjadikan orang lain mendapatkan pelajaran, teringat tentang kebaikan, itu juga sedekah. Ya, wa nahyi 'anil munkar shadaqah. Melarang dari keburukan juga sedekah. Memberikan himbauan juga sedekah. Bahkan sekedar mengingatkan anak kecil, nak, ya, jangan berdiri kalau minum, itu juga sedekah. Bahkan kemudian sekedar mengingatkan orang lain, jangan buang sampah di situ, itu juga sedekah. Apapun nahyu 'anil munkar sedekah. Ini ya. Wa yujza min dzalika rak'atani yarka'uhuma minat duha. Dan setiap poin-poin sedekah tadi bisa disapu bersih dengan 2 rakaat duha. Jadi misalnya kita nggak sempat amar ma'ruf, nggak sempat nahi mungkar, belum sempat berzikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, belum sempat, maka kemudian kita laksanakan sholat duha, pahalanya dan keutamanya menyamai seluruh sedekah-sedekah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Nah ini, ya, Masya Allah, kita teringat dengan dialog juga, ya, antaranya orang-orang yang belum Allah berikan keluasan harta, ya, curhat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, enak jadi orang kaya, Kanjeng Nabi. Ya, beliau-beliau orang kaya itu, ya, bisa melaksanakan segala hal dengan hartanya. Kita nggak bisa. Ya, orang kaya itu enak. Ya, kepengen berinfak punya harta, kepengen membiayai jihad fisabilillah dapat keutamaan. Ya, sedangkan kami belum memiliki jalan itu. Lihat, padahal, ya, orang-orang yang curhat ini juga banyak ibadahnya, juga orang yang taat. Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW tersenyum dengan mengatakan, di antaranya nasihat-nasihat ini. Ya. Anda bertakbir itu sedekah, Anda bertasbih sedekah, Anda bertahmid sedekah, ya, Anda mengucapkan la ilaha illallah juga sedekah, Anda mengingatkan kebaikan, mencegah dari keburukan juga sedekah. Lalu beliau-beliau ini terhibur, lalu melaksanakan, ya, kita sedekah dengan cara seperti ini karena belum diberikan keluasan harta. Ternyata orang kaya juga bisa. Ya, orang kaya juga bertakbir, orang kaya juga bertahmid, orang kaya juga bertasbih, orang kaya juga, ya, melaksanakan zikir-zikir yang lain, kemudian juga mencegah dari yang buruk dan mengingatkan kebaikan. Curhat lagi sama Nabi Muhammad. Wahai Kanjeng Nabi, beliau-beliau juga melakukannya. Juru biek, ya. Terus bagaimana kita ini, kan begitu, ya. Lalu kemudian Nabi SAW juga tersenyum simpul mengatakan, ya, dzalika fadlullah yu'tihi mayasya. Yang demikian itu adalah di antara karunia Allah yang Allah lebihkan untuk sebagian orang yang Allah kehendaki. Dan itu memunculkan sebuah keseimbangan di dunia. Coba kita bayangkan kalau dalam satu lingkungan semuanya miliarder, nggak ada yang bakul sayur, nggak ada yang, ya, bahkan bakul tegel mungkin nggak ada, bakul marmer juga nggak ada. Pokoknya bakul nggak ada, semuanya miliarder pemodal. Ya, kira-kira gimana? Semua punya uang di peti miliaran. Satu lingkungan itu, ya, tidak ada bakul-bakul, nggak ada. Meskipun bakul mahal, ya, bakul yang menjual sesuatu yang mahal, intinya orang jualan tidak ada, maka kita tidak akan bisa menjalani hidup. Betul lah, ya. Itu masalah jual beli, masalah posisi di masyarakat, ya. Seorang yang kemudian berkesempatan membeli hunian di lingkungan yang baru, benar-benar baru, pasti kan masih gundah. Lo tonggoku sek 2, tonggoku sek 3. Sopo sing dadi RT? Bingung. Ya. Sampai apa kayak gitu. Ya, karena tidak ada pemimpin di lingkungan baru. Nanti begitu ngumpul 10 baru dasa. Belum berani jadi RT juga, gabung ke lingkungan yang sudah terbentuk, kan begitu, sama. Jadi, ya, adanya perbedaan-perbedaan ini selama itu sesuatu yang tidak, sesuatu yang
keseimbangan di dunia ini, membentuk keseimbangan di dunia ini. Berbeda amal, berbeda ya harta tadi, kewenangan berbeda ya, hal-hal yang lain, warna kulit dan sebagainya, itu merupakan ya sesuatu yang bisa membentuk ya keseimbangan. Ya, kita berhusnudzon, itulah mungkin yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika itu. Kenapa? Karena tidak akan memunculkan sesuatu yang buruk. Tidak memunculkan sesuatu yang buruk. Ia punya harta dibelanjakan kepada yang jualan. Karena yang jualan juga membutuhkan harta untuk memutar jualannya. Ini maksudnya berbeda-beda tapi tetap satu juga. Sama-sama membangun bangsa. Tapi kalau perbedaan sudah diarahkan kepada hal-hal yang bisa membuat ya menjadi perpecahan, maka itu yang kemudian tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Ini kalau kita ya bicara secara luas. Taib. Jadi setiap ruas kita ini ditetapkan sedekahnya. Oleh karenanya disunnahkan, dicintai, disukai, diutamakan berzikir dengan jari tanpa alat. Dari mana? Dari hadis ini. Ya. Jadi kita belum bicara tentang hukum menggunakan ya alat tertentu, tapi lebih disukai dengan jari. Kenapa? Karena setiap ruas kita ditetapkan sedekahnya. Dan Allah SWT ya, zat yang maha sempurna dan menyempurnakan ciptaan. Ruas jari kita ini kalau kita pakai zikir 33. Coba jangan praktekkan. 33. Semua ruas kita ini kalau kita hitung ya, satu telapak tangan ini 33. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 13 14 15
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33. Ya, jadi ada para ulama ya menuntunkan kita untuk berzikir dengan jari, dan ini cukup. Bahkan tidak pakai tangan kiri. Ya, kita bertasbih dengan ruas jari kita. Tasbih, tahmid, takbir, cukup. Kita membaca zikir pagi, takbirnya dilengkapi jadi 34, jadi 100 zikir. Cukup dengan tangan kanan. Ini kita belum membahas tentang gimana zikir pakai tangan kiri, tidak. Kita belum bahas itu. Kita membahas tentang hadis ini. Ya, betapa Allah SWT membukakan pintu ibadah sangat banyak untuk kita. Dan itu adalah bentuk ya kedermawanan Allah SWT, sehingga Allah SWT juga memiliki nama Al-Jawad, zat yang maha dermawan, pemberi karunia yang sangat banyak. Kemudian berikutnya ada rakaatiha. Berapa rakaat salat duha itu? Ya, aqalluha isnata. Paling sedikit 2. Lama sabaqa minal ahadits wa aksaruha sama. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang telah dijelaskan, dan paling banyaknya salat duha 8 rakaat. Paling banyak salat duha 8 rakaat. An Ummi Hani anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah igtasala fi baitiha fa shalla 8 rakaatin. Dari Ummu Hani, ini sahabiat ya yang tinggal di Mekah saat itu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika hari Fathu Mekah, dibukanya kota Mekah, maksudnya dibuka kembali dengan cahaya tauhid. Ya, dari dulu sampai hari ini Mekah terbuka. Ya, untuk siapa saja yang datang. Ya, tapi maksudnya terbuka kota Mekah adalah ya kembali terbuka dengan cahaya tauhid. Ya, setelah sebelumnya ya gelap dengan kesyirikan. Maka Nabi SAW mandi di rumahnya Ummu Hani. Ya, fa shalla 8 rakaatin, dan beliau salat 8 rakaat. Kemudian berikutnya afdalu awqatiha.
Ya, waktu yang paling baik melaksanakan sholat duha itu kapan? Ini. An Zaid ibni Arqam. Ya, dari Zaid bin Arqam, beliau mengatakan, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli ya Quba wa hum yusalluna duha. Nabi alaihi wasallam pernah keluar ya menemui penduduk Quba. Yang sekarang ada dibangun masjid ya. Wa hum yusalluna duha, dan mereka dalam kondisi sedang melaksanakan salat duha. Maka beliau menuturkan sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabina ya idza ramadat al-fisala min ad-duha. Ya. Dikatakan di sini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat duha adalah salatul awwabin. Ya, salat duha adalah salatul awwabin. Dan beliau menuturkan di sini ya, waktu salat duha itu adalah ketika al-fisal, anak-anak unta ya, merasa mulai kepanasan di pagi hari. Dan kita kalau olahraga pagi hari itu akan merasakan bahwa intensitas cahaya matahari itu ada waktunya. Jadi awal-awal kita senang dengan berjemur, terus nanti tiba-tiba sudah kerasa panas. Mungkin sebagiannya butuh topi, sebagiannya mungkin butuh ngiyup dan seterusnya. Maka di saat itu, artinya mulai teriknya, bukan menjelang duhur. Kalau di Jami jam berapa? Ya kurang lebih sekitar jam 8 sampai jam setengah 11 paling siang. Setelah itu sudah sangat panas sekali, sudah membakar. Sudah bukan lagi kemudian anget-anget manasi badan, tidak. Tapi sudah panas, dan itu sudah menjelang waktu zuhur. Itu kalau dikasih waktu. Kemudian berikutnya pembahasan tentang as-salatu aqibat tuhur, salat sunnah setelah wudu. Nah, jadi setelah wudu pun ada salat sunnah kalau kita ingin melaksanakannya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salatis subhi. Ya, beliau pernah mengatakan kepada Bilal ketika salat subuh, ya Bilal, akhbirni ya bi arja amalin amil tahu fil Islam. Fa inni sami'tu dhiffa ya, sami'tu dufana alaika ya baina yaday fil jannah. Qal ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahharu tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ya ma kutiba li an usolli. Kata Bilal, Nabi bertanya dulu sebelumnya pada saat sholat subuh ya, wahai Bilal, akhbirni, kabarkan kepadaku, biarja amalin amil tahu fil Islam, dengan amalan yang engkau anggap istimewa, yang kau amalkan ya semenjak dirimu menjadi seorang muslim. Fa ini sami'tu dufana alaik, aku mendengar bunyi terompahmu ya, mendengar derap langkah sendalmu. Di mana? Baina yadai fil jannah, di surga, di hadapanku di surga. Qal, maka Bilal mengatakan ya, ma amiltu amalan arja indi, sepertinya aku tidak memiliki amalan yang paling istimewa wahai Nabi Muhammad SAW ya, anni lam atatohar tuhuran fi sa'atin min layalin au naharin illa sallaitu bidzalik, kecuali aku ya selalu menyempatkan diri setiap kali aku bersuci wudu ya, maka aku sholat, baik itu pada malam hari maupun pagi hari atau siang hari ya, ma kutiba li an usolli, semampuku saja. Jadi beliau ternyata Bilal ini
tidak pernah meninggalkan sholat sunnah wudhu. Maksudnya setelah wudhu. Menjadikan terompah beliau, sandal beliau terdengar derap langkahnya di surga. Maka ini ya di antara hadis motivasi dari Nabi Muhammad SAW, bahwa ternyata menggapai surga itu memang jalannya banyak selama hal-hal itu diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Maka maksudnya adalah bagi kita yang mungkin belum mampu melaksanakan ibadah yang sifatnya besar, yang di situ harus ada pembiayaan misalnya, yang itu harus ada ya kondisi fisik yang sangat prima misalnya, maka ternyata ada di antara amalan yang kalau kita lakukan juga akan mengantarkan ke surga, yaitu sholat ya sunnah setelah wudhu. Misalnya ibadah butuh biaya apa? Umroh dan haji. Umroh dan haji ini memiliki di antaranya syaratnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka kita belum bisa melaksanakannya. Di antara adalah mablagh, ya, kondisi keuangan biaya. Kemudian kesehatan juga begitu. Nah, sholat sunnah setelah wudhu ini, masya Allah, tidak berbiaya. Bahkan wudhu itu sering kita lakukan. Ya. Bahkan insya Allah akan ada perubahan pada diri seseorang ketika dia rajin berwudhu. Ada perubahan. Ya. Kita lihat bahwa kondisi seorang berwudhu itu sejatinya sedang meruntuhkan dosa-dosanya. Setiap bagian yang dibasuh atau diusap akan rontok dosa-dosanya dengan izin Allah SWT, dan itu dosa kecil. Maka seorang yang kemudian rajin dia berwudhu, ya, akan tampak secara lahiriah dia lebih bersih, secara batiniah dia juga akan lebih menjadi orang yang tertata hidupnya, sering wudhu. Jadi kalau misalnya kita tipikal orang yang suka cuci tangan dan raup, sekalian kita lengkapi dengan wudhu, itu lebih baik. Dan wudhu itu tidak harus hanya untuk sholat saja. Sholat saja. Makanya bisa rutinkan wudhu, masya Allah. Ya, rutinkan berwudhu. Ya, dan setelahnya kita bisa sholat sunnah. Dan para ulama menasihatkan sholat sunnah setelah wudhu itu waktu afdoliyahnya adalah ketika airnya masih ada. Jadi misalnya kita habis selesai wudhu itu nggak langsung kita andui. Ya tentunya ini melihat kondisi masing-masing orang. Ada orang yang kemudian harus pakai anduk karena kedinginan misalnya atau yang lain sebagainya. Maka kalau kita ingin melaksanakan sholat sunnah wudhu ini, di antara nasihat ulama adalah ya lakukan sebelum mengering, ya kondisi basahnya wudhu itu sebelum mengering, maka kita laksanakan sholat sunnah. Kemudian satu lagi ya tentang sholat istikharah, panjang ini ya. Sholat istikharah. Sholat istikharah yaitu sholat yang dilakukan untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT apa yang harus dilakukan. Dan sholat istikharah ini tidak hanya dikhususkan untuk menikah. Ya. Jadi nanti bahasa istikharah, waduh saya wis liwat suwe, saya sudah 50 tahun menikah. Masa sholat istikharah, ya. Maksudnya sholat istikharah itu meminta petunjuk dalam hal apa? Apa saja. Panjenengan bingung sama-sama baiknya, maka butuh sholat istikharah. Panjenengan takut sama-sama buruknya, panjenengan juga sholat istikharah. Ini tidak hanya kemudian perkara ya tentang memilih siapa yang jadikan calon istri, ya, tidak, ya. Jadi tentang apa saja, pekerjaan, pendidikan, ya, tentang rumah tangga tadi, bahkan mungkin belanja, beli mobil, sudah literasi, iki kok podo api, duitku cuma segini, nah itu sholat istikharah, ya. Nah ini yustahabbu ya likullin man hamma bi amrin an yastakhirallah azza wa jalla fi. Ya, dicintai, disunahkan, disukai bagi setiap orang yang bingung memilih dalam sebuah perkara, maka dia meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya.
Jadi tidak hanya tentang apa? Menikah. Ya. Agar beristikharah minta petunjuk. Ya. Kama jaa fi hadzal hadis, sebagaimana ya datang beritanya dalam hadis berikut ini dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yu'allimuna al-istikharata. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan kepada kami cara beristikharah. Fil amri kulliha, di setiap hal dalam kehidupan, ya. Nah ini dalam setiap hal, ya. Kasurati minal Quran. Beliau ajarkan cara istikharah seperti beliau ngajari baca Quran. Berarti apa? Serius. Berarti bukan perkara yang main-main. Berarti bukan sekedar pelipur lara, bingung, minta petunjuk sama Allah. Bukan begitu. Kita lihat orang bingung misalnya, wis sabar, jaluk petunjuk nang Gusti Allah. Enggak sambil lalu seperti ini. Beliau ngajari cara istikharah seperti beliau ngajari cara baca Quran. Ini ya. Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariidhah. Kalau kalian sedang dibingungkan tentang sesuatu, ya, maka kalian salatlah 2 rakaat. Ini ya, salatlah 2 rakaat min ghairil fariidhah, di luar salat wajib. Tsumma yaqulu, kemudian kalian ucapkan, Allahumma inni astakhiruka. Sesungguhnya kami ya meminta petunjuk kepadamu. Nah, ini ya. Minta petunjuk kepada Allah SWT. Bi'ilmika, sesuai dengan yang engkau ketahui. Karena Allah ya'lamu kulla syai'in. Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Wa huwa sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Maka Allah yang paling tahu mana yang baik buat kita. Ya, termasuk perkara urusan duniawi. Beli mobil, mau beli tanah, mau beli, ya. Bahkan ibu-ibu misalnya bingung mau beli hiasan rumah, harga 5.000-an, podo-podo api, Pak, sama-sama 5.000, ya. Suami yang dermawan wis tuku kabeh mah, alhamdulillah, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya bingung, istighfar enggak apa-apa, ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian wa astaqdiruka biqudratika, dan aku mohon, ya, memohon takdir baikmu sesuai dengan ya kuasamu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu ya Allah dari karuniamu yang sangat, dari keutamaanmu yang sangat luas, yang sangat besar, yang sangat agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Engkaulah yang ya maha memutuskan sedangkan aku tidak bisa memutuskan. Bingung ya. Wa ta'lam wa la a'lam, dan engkau maha mengetahui, aku belum mengetahui. Ya. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat satu-satunya yang mengetahui urusan gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, au qala fi ajili amri wa ajilihi faqdurhu li. Ini inti dari kalimat istikharah. Ya Allah, sekiranya engkau mengetahui bahwa urusan ini untukku sangat penuh dengan kebaikan, baik itu untuk duniaku, ya, untuk akhiratku, atau penuh dengan kebaikan yang segera ataupun yang akan datang, ya, lambat ataupun tidak, ini sangat baik untuk kehidupan duniaku maupun akhiratku, faqdurhu li, takdirkan pilihan itu untukku, ya. Fa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, au qala fi ajli amri wa ajlihi fasrifhu anni wasrifni anhu. Kalau engkau mengetahui sebaliknya ya Allah, perkara ini tidak baik. Tidak baik untuk agama, tidak baik untuk kehidupan dunia, dan tidak baik untuk di akhirat. Tidak juga kebaikan itu ada di waktu dekat, tidak juga di waktu jauh. Sama sekali nggak punya kebaikan.
Ya, gimana kita ucapkan kepada Allah? Fasrifhu anni. Jauhkan dariku. Wasrifni anhu. Jauhkan aku darinya. Coba lihat, yang pertama tadi hanya dikatakan faqdur hudi. Kalau untuk kebaikan, ya Allah takdirkan untukku. Ya, sedangkan kalau urusan keburukan, dua. Ya, wasrifni anhu, wasrifhu anni. Jauhkan perkara itu sejauh-jauhnya, jauhkan diriku dari perkara itu sejauh-jauhnya. Urusan apa saja? Jodoh, ya, perdagangan, mau kuliah, mau mondok, apa saja. Ya. Nah, ini. Ya. Kemudian berikutnya, ya, waqdur lil khaira haitsu kana. Ya. Dan hendaklah dan aku mohon engkau takdirkan kepadaku kebaikan haitsu kana. Ya. Dan kemudian kebaikan itu yang seharusnya. Artinya takdirkanlah kebaikan yang seharusnya untukku ya Allah, yang mana? Ya. Summa raddini bihi. Kemudian ridhoi aku dengan pilihan itu. Ya. Wa yusamma hajatuh. Kemudian dia sebutkan hajatnya dengan bahasanya. Boleh. Ya. Tentang urusan tadi misalnya. Dibingungkan tentang sesuatu. Maka istikharah ini adalah salah satu ibadah, ya, yang agung. Bukan sekedar main-main. Termasuk bingung menentukan destinasi liburan. Iya. Karena terkadang seorang itu habis liburan malah jauh dari Allah. Ya. Kepengennya refresh. Tapi setelah liburan itu malah jauh dari Allah. Nah, maka pilih destinasi liburan juga penting untuk melaksanakan istikharah. Ini yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan manfaat dan keberkahan ilmu. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Nah, ini istikharah, nggih. Jawabannya maksudnya? Lah ya, jawaban dari istikharahmu itu, Mas. Jawabannya sama pas waktu untuk dia. Baik, istikharah ya pertanyaannya. Istikharah, kapan kita melaksanakannya? Ketika kita bingung. Tidak ada waktu khusus, misalnya kita bingung seminggu sebelumnya atau bingung 2 hari sebelumnya. Pokoknya kita merasa bingung, butuh petunjuk, maka kita istikharah. Adapun jawabannya, nah ini ya, jawaban dari istikharah, maka belum tentu kemudian itu Allah tampakkan langsung. Kalau nasihat dari para ulama, jawaban istikharah itu adalah yang menjadikan kita tidak ragu. Itu jawabannya. Kita istikharah itu kan karena ragu. Setelah Allah berikan pemantapan, tidak ragu, maka itu jawabannya. Jadi bukan kemudian setelah kita istikharah terus moro langit buka, kemudian cahayanya masuk ke kepala kita, lah itu gambaran film mungkin, ya. Jadi nggak begitu, ya, tidak begitu. Tapi ketika kita yakin, ya sudah. Dalam kaidah fikih dikatakan al yaqinu la yazulu bisyak. Ya, keyakinan itu nggak bisa digoyahkan dengan keraguan. Jadi kalau kita tiba-tiba sudah yakin, ya, antara mobil roda 4 dengan mobil roda 9 misalnya, ya, kalaupun ada, ternyata kebaikannya buat kita yang roda 9, ya sudah, kita sudah yakin beli mobil roda 9, maka itu yang jawabannya, kayak gitu ya, contohnya kayak gitu, ya. Antara ya gadis yang kuning langsat dengan yang
putih tulang misalnya. Nah, ternyata takdir kita menikah dengan yang putih tulang dan kita mantep setelah nador. Ya sudah, berarti lanjutkan dengan yang putih tulang. Itu contohnya kayak gitu ya. Nah, misalnya kita mau beli sesuatu, kita misalnya mau mondok juga begitu. Sudah survei Jatim, Jateng, Jabar, didaftar semua pondoknya, misalnya 40 pondok sudah dihubungi, ya. Kita bingung pondok api, Ustaz, ya. Pondok-pondok ini, terus kita mantep ada satu pondok, ya, nyelempit di Jawa Timur, kita datangi. Ya sudah, itu berarti pilihannya. Nah, jadi istiqoroh seperti itu, wallahu ta'ala alam. Jawabannya bukan kemudian moro-moro kita tiba-tiba habis sholat istiqoroh dongak ke langit, langitnya buka, ya. Kemudian ada cahaya masuk ke kepala kita. Itu hanya cerita orang-orang yang belum tentu benar. Bahkan saya pastikan tidak benar kalau untuk saat ini ya. Tidak benar. Namun, Mas ya. Jadi jangkanya tidak ditentukan, tidak ada dalam hadis dan tidak dijelaskan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kapan sampean bingung, maka sampai istiqoroh. Ya. Baik, yang di sana tadi. Nggih. Oke, bolehkah sholat sunnah wudhu di waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat? Ya, walau ta'ala, kalau yang saya ketahui sampai hari ini, nanti bisa jadi berubah kalau saya tahu yang lebih kuat lagi ya. Untuk saat ini saya memegangi pendapat untuk sholat-sholat yang memiliki sebab ya, as-sholawatu dawatil asbab, itu dilakukan kapan saja, tidak akan terkena larangan di waktu-waktu kita dilarang. Contohnya jenengan masuk masjid di waktu larangan, masuk masjid istirahat setelah sholat subuh. Apakah ada sholat setelah sholat subuh? Tidak ada. Tapi karena punya sebabnya apa? Masuk masjid, maka panjenengan sholat tahiyatul masjid itu tidak ada masalah. Termasuk sholat sunnah wudhu, ya. Jadi sholat sunnah yang memiliki sebabnya ada, maka tidak mengapa. Tapi kalau yang lain, maka tidak boleh. Ya, ada 3 waktu kita dilarang mendirikan sholat: terbit matahari, ya, kemudian di tengah-tengah dan tenggelamnya matahari. Maksudnya adalah bulatannya. Kalau kemudian disebutkan 3 waktu ini, ada yang masih bingung loh. Kita sholat maghrib tuh loh, kadang-kadang kuningnya masih ada. Ya, itu warna semburatnya. Bulatannya sudah tenggelam di ufuk. Ufuk adalah garis khayal yang akan menggabungkan langit dan bumi di mata kita yang serba terbatas. Kayak ada garis ketemu langit dan bumi, kecuali banyak yang mengaburkan ya, kayak ada awan mendung dan sebagainya. Tapi kalau kita lagi ngelihat ke pinggir laut misalnya, atau kita di atas gunung sedang mendaki, kelihatan langit sama buminya nyambung ketemu, terus ada garis, itu namanya ufuk. Ya, ketika itu sudah tenggelam bulatannya, maka boleh dilaksanakan sholat. Ketika bulatannya sudah terangkat, sudah boleh waktu sholat. Oleh karenanya ada namanya awal waktu duha, ya isyraq itu. Ya, jadi sholatul isyraq maksudnya bukan sholat ketika matahari terbit. Nah ini, karena ada di jam itu kan, ya waktu syuruk itu biasanya justru jam terbitnya. Maka dilaksanakannya sholat sunnah syuruk, maksudnya awal duha adalah kasih jeda 10-15 menit sampai bulatannya benar-benar terangkat di atas ufuk. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi satu lagi mungkin sebelum kita tutup? Sudah? Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apapun yang tersilap dari kata-kata maupun contoh-contoh yang mungkin kurang relevan, ya. Semuanya bisa didiskusikan di luar forum juga bisa, ya, melalui japri ke saya juga bisa, tentang kesalahan-kesalahan penyebutan ayat dan seterusnya. Tidak ada masalah, panjenengan sampaikan kepada saya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semangat terus untuk menuntut ilmu syar'i, dan mudah-mudahan kita betul-betul ya mensyukuri sebuah kemerdekaan dalam diri kita, yaitu Allah ajarkan tauhid. Allah ajarkan ya tauhid, ilmu yang paling mahal yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah.
Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.